Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Mekah. Kota Mekah dilalui jalur perdagangan yang ramai. Oleh sebab itu, masyarakat Mekah terkenal sukses dalam berdagang. Ka'bah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab pada waktu itu. Masyarakat Arab pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah, yang berarti dalam kebodohan. Maksudnya, kebodohan dalam moral, norma, etika, dan juga agama. Mereka juga memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Tapi, meskipun ada sisi negatif, pasti ada sisi positifnya, yaitu mereka sangat berani dan memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka juga menghormati tamu, sangat-sangat menghormati tamu. Lalu, mereka terkenal maju dan sukses dalam perdagangan. Pada usia 40 tahun, Nabi menyendiri atau bertahanus di Gua Hiro yang terdapat di Jabal Nur. Dan pada tanggal 17 Ramadan, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu surat Al-Alaq 1-5. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi belum menerima wahyu lagi. Nabi hampir putus asa tapi tetap bertahanus di Gua Hiro. Akhirnya, kemudian turunlah ayat kedua surat Al-Mudaththir. Substansi dakwah Rasulullah saat itu di Mekah adalah yang pertama tauhid, yang kedua memperbaiki akhlak, yang ketiga menegakkan keadilan, yang keempat persamaan derajat, yang kelima mengajarkan adanya harta. Setelah kita mempelajari substansi dakwah Rasulullah, kita lanjutkan dengan strategi dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah ini ada dua. Yang pertama yaitu secara sir atau rahasia, dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sir dilakukan kurang lebih 3 tahun. Nabi Muhammad menyiarkan dakwahnya kepada keluarga, sahabat yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang sudah kenal betul dengan Nabi Muhammad, dan Nabi berhasil mengislamkan beberapa sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengajaknya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi pula. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Khadijah, yaitu istrinya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Abu Ubaidillah, Arqam, Fatimah bin Khattab, dan suaminya. Mereka semua termasuk golongan as-sabiqunul awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dalam kurang lebih 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ajaran Islam semakin luas dan Rasul terus berdakwah hingga turun wahyu dakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan ini kurang lebih dilakukan Nabi selama 10 tahun. Wahyu tersebut menandakan adanya hambatan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah mengundang tokoh penting dan menyampaikan ajaran Islam yang mulia. Beberapa tokoh hadir, tapi mereka semua mengingkari, kecuali Abu Thalib, yaitu paman beliau. Beliau berjanji akan melindungi Rasulullah selama beliau masih hidup. Lalu Rasulullah mengumpulkan keberanian dan mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa, tapi beliau mengalami penghinaan. Tapi saat itu Rasulullah tidak sia-sia karena ada beberapa budak dan orang miskin yang menjadi pemeluk agama Islam, dan semakin banyak pengikut yang memeluk agama Islam. Orang Quraisy sejak lama terdapat golongan yang bersaing, yang menjadikan dirinya, yang menginginkan dirinya lebih unggul. Ini termasuk hambatan dakwah dari Nabi Muhammad, yaitu dari kaum kafir Quraisy sendiri.
karena mereka adalah orang-orang yang ingin berkuasa di kabilahnya masing-masing. Orang kafir Quraisy juga memandang dirinya lebih tinggi, sedangkan agama Islam memandang bahwa manusia sama di hadapan Allah. Lalu, semua adat dan kepercayaan dari nenek moyang mereka percaya secara buta. Namun, Rasulullah tetap berdakwah dan tak kenal putus asa, meskipun terdapat hambatan-hambatan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, berikut keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Yang pertama yaitu karena Rasulullah itu berakhlak mulia. Mereka yang meyakini ajaran Islam itu yakin bahwa kejujuran dan akhlak Nabi itu tidak ada yang menandingi. Mereka percaya bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang baik, seperti halnya sifat-sifat Rasul yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan khatamah. Memiliki analisis sosial dan strategi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu Rasulullah itu gigih, tangguh, dan rela berkorban. Nabi berhasil mengatasi segala rintangan yang terjadi pada saat beliau dakwah. Nabi juga sangat lembut dalam bertutur kata, halus, dan selalu menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah tanpa mengurangi dan menambahkan apapun. Nabi juga orang yang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya orang-orang banyak tertarik karena beliau bersikap lemah lembut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Bai'ah atau perjanjian itu sama. Bai'ah Aqobah atau perjanjian Aqobah yaitu perjanjian untuk perintah taat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di Bukit Aqobah. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas di video selanjutnya. Bai'ah Aqobah pertama dan bagaimana kejadiannya. Saat itu, kaum kafir Quraisy sangat keras menolak ajaran dari Nabi Muhammad. Akhirnya, Nabi Muhammad terdorong untuk melancarkan dakwahnya di kabilah di luar Arab, di luar kafir Quraisy. Dan saat itu, Nabi Muhammad mencoba untuk berdakwah ke Thaif, tapi di sana Nabi Muhammad mengalami penghinaan dan penolakan. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak menyerah. Nabi Muhammad mendatangi suku Khazraj yang saat itu ada di Mekah untuk haji. Akhirnya, Nabi Muhammad bisa memberikan pengarahan dan penjelasan yang baik kepada suku Khazraj. Selanjutnya, suku Khazraj tersebut kembali ke Madinah dan setelah itu ada 12 penduduk Madinah yang mendatangi Nabi Muhammad untuk minta dibai'ah. Dan itu adalah bai'ah Aqobah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan pengikutnya. Bai'ah tersebut dilakukan di Bukit Aqobah. Adapun isi dari Bai'ah Aqobah 1 adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Bai'ah Aqobah kedua. Pada tahun 622 Masehi, peziarah Yasrib yang datang ke Mekah itu ada jumlahnya sekitar 75 orang dan ditemui oleh Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan melakukan Bai'ah Aqobah kedua. Dan saat itu semakin banyak masyarakat Madinah yang masuk Islam. Karenanya Nabi Muhammad mengutus Mus'ab untuk ke Madinah mengajarkan agama Islam di sana. Adapun isi dari Bai'ah Aqobah 2 adalah sebagai berikut, sama dengan isi Bai'ah Aqobah pertama, cuma ada beberapa tambahan poin-poin. Hijrah ke Habasyah. Selanjutnya yaitu para pengikut dan sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Yang pertama yaitu sejumlah 15 orang yang mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian disusul 80 orang. Nah, setelah 80 orang yang hijrah, orang kafir Quraisy mengetahuinya. Akhirnya disusullah ke Habasyah tadi. Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Najasyi yang sangat baik hati dan adil kepada rakyatnya. Nah, di sana orang kafir Quraisy mencoba menghasut Raja Najasyi tadi. Tapi Raja Najasyi tahu mana yang baik dan mana yang benar. Akhirnya orang Muslim diperbolehkan untuk tinggal di Habasyah dan orang kafir Quraisy kembali ke Mekah. Nah, setelah perjanjian Aqobah 1, perjanjian Aqobah 2, lalu hijrah ke Habasyah juga, di sini mulai banyak orang-orang yang memeluk Islam.
apalagi setelah adanya Bai'ah Aqabah II. Akhirnya penyiksaan kaum kafir Quraisy juga semakin kejam. Kaum kafir Quraisy melakukan tekanan, siksaan, hinaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, di sana jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 2 bulan. Setelah itu, setelah berlangsung lama, orang kafir Quraisy berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar hijrah ke Madinah. Dan di sana Nabi Muhammad disambut baik oleh orang-orang Madinah. Adapun hikmah yang dapat kita peroleh dari dakwah Nabi di Mekah, yaitu adalah yang pertama, menumbuhkan keyakinan kepada Allah, meyakini hidayah hanya datang dari Allah, sementara Rasul hanya penyampai risalah, persamaan derajat, memiliki sikap pantang menyerah, dan jujur sabar. Seyogyanya kita sebagai pelajar, sebagai orang muslim bisa mengambil ibrah atau hikmah dari perjalanan dakwah Rasulullah ke Mekah. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk agama, dunia, dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.